Kali ini, notification kita akan when menyelami six salah satu votes. prinsip paling mendasar, namun seringkali terlupakan dalam perjalanan mencapai kesuksesan dan kebahagiaan kita. Itu adalah prinsip pengorbanan. Mungkin kamu pernah mendengar kata-kata ini. Jika kamu tidak mau berkorban untuk apa yang kamu mau, maka apa yang kamu mau itu akan menjadi korbannya. Apa sebenarnya makna di balik kata-kata tersebut? Dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan yang kita impikan? Yuk, kita bahas bersama. Di awal perjalanan kita hari ini, mari kita mulai dengan memahami apa itu pengorbanan dan mengapa konsep ini begitu penting dalam setiap aspek kehidupan kita. Pengorbanan, dalam esensinya, adalah proses melepaskan sesuatu yang kita nilai atau kita sukai demi mencapai sesuatu yang lebih besar atau lebih berarti. Ini bisa berupa waktu, uang, kenyamanan, atau bahkan hubungan. Pernahkah kamu merenungkan mengapa pengorbanan ini begitu fundamental? Jawabannya terletak pada sifat impian dan tujuan itu sendiri. Setiap tujuan yang berharga dalam hidup ini tidak akan pernah tercapai tanpa usaha dan pengorbanan. Misalnya, jika kamu ingin menjadi seorang atlet profesional, kamu perlu mengorbankan waktu luang untuk berlatih, mengubah pola makan, dan mungkin melepaskan momen-momen bersama teman untuk fokus pada pelatihan. Namun, pengorbanan tidak hanya terbatas pada pencapaian fisik atau profesional. Dalam hubungan interpersonal, misalnya, pengorbanan bisa berarti menghabiskan waktu untuk mendengarkan dan memahami pasangan atau teman, meskipun mungkin ada hal lain yang kamu ingin lakukan. Kesalahpahaman yang sering terjadi adalah memandang pengorbanan sebagai kehilangan. Sebenarnya, pengorbanan adalah investasi. Ini adalah pilihan untuk sementara melepaskan sesuatu yang nyaman demi sesuatu yang lebih berarti. Saat kita memutuskan untuk berkorban, kita sebenarnya sedang menanam benih untuk masa depan yang kita inginkan. Mengapa pengorbanan ini begitu sulit? Karena secara alami, manusia cenderung menghindari rasa sakit dan mencari kenyamanan. Namun, ironisnya, tanpa melalui rasa sakit dari pengorbanan, kenyamanan yang kita cari itu seringkali menjadi semakin sulit untuk dicapai. Mari kita ambil contoh sederhana dari kehidupan sehari-hari. Jika kamu ingin menabung untuk membeli rumah, kamu mungkin perlu mengorbankan kebiasaan makan di restoran mahal atau berbelanja secara impulsif. Ini memerlukan disiplin dan, ya, itu tidak mudah. Namun, dengan berkorban kecil-kecilan ini, kamu akhirnya akan mampu mencapai tujuan besar yang akan memberikan kepuasan jauh lebih lama dan lebih dalam. Jadi, saat kita melangkah lebih jauh dalam video ini, saya ingin kamu memikirkan tentang pengorbanan-pengorbanan apa saja yang mungkin perlu kamu buat untuk mencapai impianmu. Ingat, setiap pengorbanan membawa kita selangkah lebih dekat ke tujuan kita. Sekarang, setelah kita memahami makna pengorbanan dan mengapa itu begitu penting, mari kita jelajahi beberapa contoh nyata dari kehidupan sehari-hari dan cerita sukses yang menunjukkan kekuatan pengorbanan dalam mencapai sesuatu yang luar biasa. Pertama, mari kita lihat dunia olahraga. Ambil contoh Michael Jordan, salah satu atlet basket terbesar sepanjang masa. Kisahnya bukan hanya tentang bakat alami, tapi juga tentang kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Jordan diketahui telah menghabiskan jam-jam tak terhitung di gym, berlatih lebih keras daripada rekan satu timnya, bahkan setelah menjadi pemain profesional. Dia mengorbankan waktu luang, kenyamanan, dan banyak aspek kehidupan pribadinya untuk menjadi yang terbaik di bidangnya. Pengorbanannya membawanya ke 6 kejuaraan NBA, dan lebih dari itu, sebuah warisan yang tak terlupakan. Selanjutnya, kita beralih ke dunia seni. Vincent van Gogh, meskipun sekarang dianggap sebagai salah satu pelukis terbesar dalam sejarah, menghadapi penolakan dan kesulitan finansial sepanjang hidupnya. Van Gogh mengorbankan kestabilan finansial dan seringkali kesehatan mentalnya terus melukis meskipun hanya menjual satu lukisan seumur hidupnya. Pengorbanannya untuk seni, walaupun tidak dihargai pada zamannya, akhirnya mempengaruhi dunia seni secara mendalam. Dari dunia teknologi, kita memiliki kisah Steve Jobs dan Steve Wozniak yang mendirikan Apple di garasi rumah Jobs. Di
Di awal perjalanan mereka, kedua Steve mengorbankan kestabilan pekerjaan, waktu luang, dan sumber keuangan pribadi untuk mewujudkan visi mereka tentang komputer pribadi. Pengorbanan ini tidak hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga seluruh industri teknologi dan cara kita berinteraksi dengan dunia. Tidak hanya dalam skala besar, pengorbanan juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seorang mahasiswa yang memutuskan untuk menghabiskan malam untuk belajar daripada keluar bersama teman-temannya, seorang orang tua yang mengorbankan karier untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak-anaknya, atau seseorang yang memilih untuk menyisihkan sebagian gaji bulanannya untuk tabungan atau investasi jangka panjang, semuanya adalah contoh pengorbanan yang kita buat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Pengorbanan ini, besar atau kecil, menunjukkan bahwa di balik setiap pencapaian yang berharga, ada serangkaian keputusan sulit yang harus diambil. Kita harus bersedia melepaskan sesuatu yang nyaman di saat ini demi sesuatu yang lebih berarti di masa depan. Namun, penting juga untuk mengingat bahwa pengorbanan harus dilakukan dengan bijak. Ini bukan tentang mengorbankan segalanya tanpa pertimbangan, melainkan membuat pilihan yang terinformasi tentang apa yang kita lepaskan dan apa yang kita kejar. Keseimbangan adalah kunci, dan memahami apa yang benar-benar penting bagi kita akan membantu mengarahkan pengorbanan kita ke arah yang benar. Jadi, saat kita melanjutkan perjalanan kita, ingatlah contoh-contoh ini dan pertimbangkan apa yang kamu bersedia korbankan untuk mencapai impianmu. Dan lebih dari itu, pertimbangkan bagaimana kamu bisa melakukan pengorbanan itu dengan cara yang sehat dan berkelanjutan. Setelah melihat contoh-contoh pengorbanan yang menginspirasi dari berbagai bidang, kita sekarang beralih ke langkah selanjutnya, menghadapi realitas pengorbanan. Ini adalah fase di mana teori bertemu dengan praktik, dan kita harus siap menghadapi tantangan yang datang bersamanya. Pertama-tama, penting untuk mengakui bahwa pengorbanan, sebagaimana pentingnya, bukanlah proses yang mudah. Ia menuntut kita untuk keluar dari zona nyaman kita, menghadapi ketidakpastian, dan terkadang menghadapi kegagalan. Tetapi, disinilah kekuatan sejati, pengorbanan terlihat. Kita belajar, kita tumbuh, dan yang paling penting, kita menjadi lebih kuat. Menghadapi realitas pengorbanan berarti memahami bahwa tidak semua upaya kita akan langsung membuahkan hasil. Misalnya, mungkin kamu telah mengorbankan waktu luang untuk memulai bisnis sampingan, tapi bisnis itu tidak langsung sukses. Atau, kamu telah menginvestasikan waktu dan emosi ke dalam sebuah hubungan yang akhirnya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pengorbanan ini mungkin terasa sia-sia pada awalnya, tetapi setiap upaya dan kesulitan membawa pelajaran yang berharga. Langkah penting dalam menghadapi realitas pengorbanan adalah mempersiapkan diri untuk kemungkinan kegagalan dan memahami bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses belajar. Thomas Edison, dalam proses menemukan bola lampu, dikatakan telah gagal ribuan kali sebelum akhirnya sukses. Namun, dia tidak melihat ini sebagai kegagalan, melainkan menemukan ribuan cara bagaimana tidak membuat bola lampu. Pendekatan ini terhadap kegagalan dan pengorbanan adalah apa yang membedakan antara meraih sukses atau terhenti oleh rintangan. Selain itu, menghadapi realitas pengorbanan juga berarti menemukan keseimbangan antara apa yang kita korbankan dan apa yang kita pertahankan. Kehidupan tidak sepenuhnya tentang pengorbanan. Ia juga tentang menikmati momen, menjalin hubungan, dan merawat diri sendiri. Kita harus bijaksana dalam memilih apa yang kita korbankan dan memastikan bahwa kita tidak kehilangan diri kita sendiri atau nilai-nilai kita dalam prosesnya. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Mulailah dengan menetapkan prioritas yang jelas dan membuat keputusan berdasarkan nilai dan tujuan hidup kita. Jika pendidikan adalah prioritasmu, berkorban waktu dan sumber daya untuk itu adalah logis. Namun, jika hubungan dan kesejahteraan pribadi juga penting, carilah cara untuk memasukkan aspek-aspek tersebut dalam kehidupanmu, bahkan ketika kamu fokus pada tujuan jangka panjangmu. Ingat, pengorbanan bukanlah tentang melepaskan segalanya tanpa tujuan, melainkan membuat pilihan yang sadar tentang apa yang paling penting bagi kita. Dan dalam membuat pilihan-pilihan ini, kita menemukan kekuatan dan ketahanan yang tidak kita ketahui sebelumnya. Di
Di bagian akhir dari perjalanan kita hari ini, saya ingin kamu membawa pesan ini. Menghadapi realitas pengorbanan membutuhkan keberanian, ketahanan, dan yang paling penting, kebijaksanaan untuk mengetahui kapan harus mendorong lebih keras dan kapan harus mengambil langkah kembali dan menilai ulang. Dengan mindset ini, pengorbanan yang kita buat tidak hanya akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan kita, tetapi juga mengajarkan kita nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam. Setelah menyelami makna pengorbanan, melihat contoh nyata, dan menghadapi realitas yang menyertainya, saatnya kita membahas bagaimana kita bisa berkorban dengan bijak. Langkah-langkah ini akan membantu kita membuat keputusan yang sadar dan memastikan pengorbanan kita membawa dampak positif pada hidup kita. Langkah pertama, tetapkan prioritas Anda. Semua dimulai dengan mengetahui apa yang benar-benar penting bagi Anda. Apakah itu karier, keluarga, kesehatan, atau mungkin pendidikan? Dengan menetapkan prioritas ini, Anda dapat memutuskan dengan lebih jelas apa yang Anda bersedia korbankan dan apa yang tidak. Ingat, tidak semua pengorbanan sepadan. Dengan mengetahui apa yang paling Anda hargai, Anda bisa menghindari pengorbanan yang tidak perlu, yang mungkin Anda sesali nantinya. Langkah kedua, buat rencana aksi. Setelah menetapkan prioritas, buatlah rencana aksi. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah konkret yang perlu Anda ambil untuk mencapai tujuan Anda, termasuk apa yang Anda perlu korbankan untuk sampai di sana. Apakah itu berarti bangun lebih awal untuk berolahraga, membatasi pengeluaran bulanan, atau menghabiskan waktu ekstra di malam hari untuk belajar? Dengan rencana yang jelas, pengorbanan menjadi lebih terarah dan bermakna. Langkah ketiga, siapkan diri untuk tantangan. Pengorbanan tidak akan selalu mudah. Akan ada saat-saat ketika Anda merasa ingin menyerah, saat itu penting untuk mengingat mengapa Anda memulai. Siapkan diri Anda untuk menghadapi tantangan dengan menyiapkan strategi untuk mengatasi hambatan. Ini bisa berarti mencari dukungan dari teman dan keluarga, mengingatkan diri Anda tentang tujuan Anda, atau bahkan mencari motivasi dari cerita sukses orang lain. Langkah keempat, ingatlah tujuan akhir Anda. Dalam momen-momen sulit, sangat penting untuk memusatkan perhatian kembali pada tujuan akhir Anda. Mengapa tujuan ini penting bagi Anda? Apa dampak yang ingin Anda lihat dalam hidup Anda? Mengingatkan diri Anda tentang jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini bisa memberikan dorongan yang Anda butuhkan untuk terus bergerak maju, meskipun harus berkorban. Langkah kelima, evaluasi dan sesuaikan. Terakhir, jangan lupa untuk secara teratur mengevaluasi kemajuan Anda dan pengorbanan yang Anda buat. Apakah mereka membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda? Atau apakah Anda perlu menyesuaikan pendekatan Anda? Pengorbanan bijak melibatkan fleksibilitas dan kemampuan untuk mengubah kurs ketika diperlukan. Jadi, jangan takut untuk menyesuaikan rencana Anda berdasarkan apa yang Anda pelajari selama perjalanan Anda. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda tidak hanya akan mampu berkorban dengan bijak, tetapi Anda juga akan meningkatkan kemungkinan Anda untuk mencapai tujuan yang Anda tetapkan untuk diri sendiri. Ingat, pengorbanan bukanlah tentang kehilangan, itu tentang investasi dalam masa depan Anda. Dan dengan pendekatan yang tepat, Anda akan menemukan bahwa apa yang Anda korbankan hari ini akan membayar dividen yang kaya di masa depan. Saya harap perjalanan kita hari ini telah memberikan Anda wawasan baru tentang kekuatan dan pentingnya berkorban dengan bijak. Ingat, setiap pilihan yang Anda buat hari ini membentuk masa depan Anda. Jadi, buatlah pilihan-pilihan itu dengan hati yang bijak dan mata yang tertuju pada tujuan Anda. Subscribe me. Terima kasih telah menyertai saya dalam pembahasan ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.